Chapter 2031, Astubon Black Tortoise. Namun, itu tidak cukup dekat untuk mengubah pikiran kura-kura hitam. Apakah kamu mencoba mengajak aku bergabung dengan kamu? Nada suara kura-kura mengejek. Gagasan itu benar-benar menggelikan baginya. Burung vermilion menyeringai malas. Apa yang salah tentang itu? Mengingat situasinya, masuk akal bagi keempat binatang suci untuk bersatu dan mencapai kebesaran. Petik 2. Empat binatang suci tidak pernah berhubungan baik sejak zaman kuno, kura-kura menolak dengan malas. Sebenarnya, naga dan harimau sering bertarung sampai mati. Aku tidak tahu apa yang membuat kamu bertiga hidup dalam harmoni. Aku tidak bisa membayangkan diriku hidup berdampingan dengan kalian semua. Petik 2. Kita mungkin tidak bisa, jika bukan karena tuan muda kita, aku burung vermilion. Dia adalah tulang punggung kita dan memberi kita tujuan bersama, yang merupakan dasar dari hubungan persahabatan kita. Burung itu memang ingin meyakinkan kura-kura. Berhasil atau tidak, itu melakukan yang terbaik. Kura-kura hitam terbukti sulit dibujuk. Itu keras kepala seperti keledai, tidak mungkin berubah pikiran setelah dibuat. Beberapa kata tidak akan cukup. Kamu mungkin memiliki minat yang sama, tetapi aku tidak. Aku bahkan tidak berbagi bahasa yang sama dengan kamu. Jangan repot-repot mencoba merekrut aku. Kura-kura hitam menguap dengan acuh tak acuh, matanya berkedip-kedip dengan kilatan ganas saat mereka menetap di Jiang Chen. Kamu akan menjadi makananku, nak, tapi kamu berhasil mengejutkanku dengan menyelesaikan manipulasi gravitasi dan melonjak ke langit. Kebanyakan pembudidaya manusia adalah pengecut. Jarang untuk melihat bakat nyata seperti kamu. Mereka yang datang sebelum semuanya akhirnya menjadi makanan aku. Hahaha. Dengan ekspresi tanpa ekspresi, Jiang Chen berkata dalam bahasa binatang buas kuno, mengingat usia dan kultivasi kamu, aku harus memanggil kamu senior Black Tortoise. Namun, kamu tampaknya tidak pantas mendapatkan rasa hormat itu, mengingat cara kamu bertindak. Petik 2. Kamu berani, nak. Jika bukan karena burung berbulu rata ini, kursi ini akan melahap kamu dalam jutaan cara berbeda, meskipun kamu berada di langit. Petik 2. Kamu terlalu percaya diri, kata Jiang Chen dengan dingin. Dia tahu kura-kura itu kuat, sedemikian rupa sehingga bisa menyaingi Vermilion Bird, tetapi Jiang Chen sendiri bukan lagi mangsa yang mudah. Dia tidak akan turun tanpa perlawanan. Memang benar bahwa dia tidak bisa mengalahkan binatang suci secara langsung. Meskipun demikian, ia memiliki sarana untuk melindungi dirinya sendiri. Dia yakin dia memiliki kesempatan bertarung menghadapi kura-kura. Si kura-kura hitam menyeringai. Oh, apakah kamu ingin mencoba aku? Petik 2. Aku lakukan. Jiang Chen tersenyum tipis. Jika kamu tidak bisa melahapku seperti kamu memiliki jenius muda lainnya, apa yang akan kamu lakukan? Kura-kura berhenti sejenak. Oh, bagaimana kamu tahu aku memiliki teknik melahap? Petik 2. Itu adalah warisan kuat dari kura-kura hitam. Biasanya, makhluk apapun dengan kultivasi yang lebih rendah tidak akan dapat melarikan diri dari kekuatan melahap begitu mereka berada dalam jangkauan. Dengan demikian, Jiang Chen tidak meragukan bahwa kura-kura itu memang melahap beberapa pembudidaya manusia. Namun, itu pasti sudah lama sekali. Kalau tidak, 10 tanah suci akan memperingatkan mereka tentang bahaya pulau ke-10, dan batu giok akan memberi mereka beberapa informasi tentang itu. Jiang Chen tersenyum setengah. Selain teknik melahap, aku tahu kamu juga memiliki gas penyu kura-kura hitam, yang sangat kuat juga. Kura-kura hitam memiliki banyak bakat alami. Teknik melahap adalah satu, gas bernanah adalah gas lain. Kembali pada zaman purba, kura-kura hitam dianggap sebagai hakim kehidupan, yang membuatnya menjadi dewa yang bertanggung jawab atas kematian. Teknik yang berhubungan dengan kematian adalah salah satu warisan kura-kura. Gas bernanah adalah contoh yang kuat. Kura-kura hitam memiliki trik lain di lengan bajunya. Sebagai binatang suci yang mengendalikan elemen air, teknik airnya juga tak tertandingi. Kura-kura khusus ini juga tahu bagaimana memanipulasi gravitasi, menambah gudang serangannya. Namun demikian, Jiang Chen percaya bahwa setidaknya dia bisa menjaga dirinya tetap hidup, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan kura-kura. Kura-kura menganggap Jiang Chen dengan ekspresi ragu dan mengejek. Burung sialan ini pasti memberitahumu tentang aku. Burung vermilion menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Jenismu selalu paranoid. Kamu tidak terkecuali. Kamu pengecut yang tidak bisa dipercaya.
Ada alasan mengapa kura-kura hitam secara tradisional menempati peringkat keempat di antara binatang suci. Petik 2. Naga sejati, harimau putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam. Begitulah urutannya, tetapi hanya sebagai aturan umum. Individu harus dibandingkan secara nyata untuk menentukan binatang suci mana yang lebih kuat. Kura-kura ini sudah tua, tetapi memiliki pikiran yang belum matang. Itu mudah diprovokasi. Kata-kata burung itu sangat mengecewakan. Huff, putar peringkat omong kosong itu. Sekarang kalian bertiga di sini, datanglah padaku. Kami akan melihat apakah peringkatnya akurat. Petik 2. Kura-kura segera menambahkan, kamu harus bertarung satu persatu, bukan sebagai kelompok. Kalau tidak, itu tidak akan menjadi kemenangan yang terhormat bahkan jika kamu menang. Petik 2. Itu tidak bodoh. Burung vermilion tersenyum lembut. Protes semua yang kamu inginkan. Itu tidak akan mengubah fakta bahwa kura-kura hitam telah menempati peringkat keempat sejak awal waktu. Tuan Muda Chen, jangan buang waktu membujuk kura-kura keras kepala ini. Mungkin itu dimaksudkan untuk menjadi budak ras asing. Biarkan tinggal di sini dan hitung hari-harinya. Kehidupannya yang damai akan segera berakhir. Petik 2. Burung itu mengenal kura-kura dengan baik. Setiap kata yang diucapkannya mengenai kura-kura yang paling empuk. Menjadi seorang budak dan menjalani kehidupan yang memalukan dalam belenggu adalah ketakutan terbesar kura-kura, dan hal terakhir yang ingin ia dengar. Benar-benar memalukan, Tuan Muda, gumam burung itu. Kamu bilang kamu bisa memperbaiki pil ilahi yang memberi kami dorongan tanpa syarat untuk kultivasi kami. Sayangnya, hanya kami bertiga yang bisa menikmati hasil kerja kerasmu. Petik 2. Mata si kura-kura hitam berkilau. Itu mencibir. Apakah kamu pikir aku akan percaya kamu, bulu-bulu compang camping? Pil ilahi, anak ini hanyalah seorang pembudidaya empirean. Jika dia bisa memperbaiki pil ilahi, aku bisa membawa miriat abis di punggungku. Kamu harus memikirkan kebohongan yang lebih baik. Petik 2. Burung itu bangkit. Itu tahu itu mengaitkan kura-kura. Chapter 2032, The Black Tortoises Challenge. Bagi Jiang Chen, kura-kura hitam ini adalah makhluk roh yang berpikiran sederhana. Ia suka berpura-pura pintar, tetapi mudah dimanipulasi. Baru saja, burung vermilion telah berhasil menarik perhatiannya hanya dengan beberapa kata. Dia memiliki peluang yang sangat bagus untuk menjinakkan binatang buas seperti ini. Jiang Chen terdiam dan menunggu upaya vermilion bird selanjutnya. Burung vermilion tertawa. Kamu sudah lama bersembunyi di petak samudera ini. Ikuti perkembangan zaman, kura-kura tua. Sebelum Tuan Muda Tuan Chen muncul, Divine Abyss tidak memiliki pil semacam itu untuk Kaisar, Kaisar Agung, dan Kerajaan Empir juga. Tapi sekarang, seluruh benua tahu namanya. Semua di dunia pil Dao mengakui keahliannya yang tak tertandingi. Petik 2. Kura-kura hitam memiringkan kepalanya. Matanya yang seperti lentera berguling-guling di rongganya, mengamati Jiang Chen dengan cermat. Namun, itu tidak akan mengalah secara lisan. Dia sangat muda. Apakah benar-benar tidak ada seorang pun yang sederajat dalam seluruh Divine Abyss? Petik 2. Jelas, kura-kura itu meragukan klaim itu. Namun, itu terasa aneh bahwa beberapa binatang suci lainnya, bangga seperti mereka, bersedia menjadi hewan peliharaan yang setia pada masa muda manusia. Ada sesuatu yang lain dari semua ini. Meskipun kura-kura hitam itu angkuh, ia tahu betul bahwa rasnya benar-benar berada di peringkat terakhir di antara 4 binatang suci. 3 makhluk di sini sama-sama berdarah murni. Ini adalah fakta yang agak membingungkan. Bagaimana mungkin seorang manusia muda memenangkan hati mereka yang sombong? Aku tahu kamu masih ragu-ragu, sesama pengikut Tao. Namun, satu hal yang pasti, hari-hari kamu meringkuk di sini akan segera berakhir. Apakah kamu suka atau tidak, kerusakan perang akan menyapu kamu. Cakar menggenggam ras alien akan segera menjangkau kamu. Petik 2. Burung vermilion mengambil keuntungan dari kelemahan psikologis kura-kura hitam untuk menakut-nakuti agar tunduk. Huff. Dan apakah kamu punya cara untuk menghadapi bencana ketika hari itu tiba? Kura-kura itu menjawab dengan keras kepala. Kami belum tentu memiliki solusi dulu, tetapi kami kuat dalam persatuan kami. Rekan-rekan Taois, bayangkan sejenak kekuatan macam apa yang ada pada kekuatan yang terkumpul dari keempat binatang suci. Bahkan penjajah asing tidak akan bisa melakukan apapun pada kita. Garis keturunan kami adalah yang terbaik di alam surga.
Kita hanya dalam posisi yang tidak menguntungkan karena hanya ada sedikit dari kita. Jika keturunan kita cukup banyak, akankah kita takut pada beberapa orang yang tidak tahu apa-apa? Kita akan menjadi raja di benua ini sendiri. Petik 2. Kura-kura hitam tenggelam dalam pikiran. Harus diakui bahwa burung vermilion memiliki poin yang sangat bagus. 4 binatang suci adalah eksistensi terpenting di alam surga, tetapi itu tidak masalah ketika mereka sendirian. Mata kura-kura berguling-guling selama beberapa saat sebelum muncul ide. Aku tidak akan percaya ada bagian dari kamu membual tentang pemuda manusia ini dulu, katanya, kecuali dia dapat membuktikan bahwa dia benar-benar luar biasa. Maka, aku akan mempertimbangkannya. Petik 2. Bukti apa yang ingin kamu tawarkan kepada aku? Jiang Chen tersenyum dingin. Dia sangat menginginkan kura-kura hitam. Kenapa dia membuang-buang waktu di sini? Waktu sangat singkat hari ini. Benua berada di ambang perang. Formasi hebat jiwa langit surgawi membutuhkannya untuk mengaktifkannya kembali. Setiap momen sangat berharga. Jika dia hanya sesaat terlambat untuk sesuatu, kekacauan yang terjadi hampir tidak dapat ditawar. Cukup mudah. Mari kita bertengkar satu sama lain. Kura-kura itu tertawa. Burung vermilion mengerutkan kening. Rekan Daois, kami berdua hidup lebih dari 200.000 tahun. Tuan Muda Chen hanyalah pemuda manusia. Tidakkah kamu pikir kamu sedikit banyak menyalahgunakan senioritas kamu? Petik 2. Bagaimana kalau aku? Jika dia sama hebatnya denganmu, dia akan memiliki keberanian untuk itu, setidaknya. Kura-kura hitam tidak mau mengalah. Jiang Chen mengangguk. Tentu, mari kita sedikit berdebat, oke. Petik 2. Kura-kura mengangguk. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu atau apapun. Kamu tidak terlihat seperti kamu melewati 100, jadi kamu cukup baik menurut standar manusia. Selama kamu dapat memblokir 3 serangan aku, kamu lulus. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Jiang Chen diam-diam menemukan ini agak lucu. Apakah ini hobi populer untuk disarankan oleh para petani? Tetapi dia tidak menemukan alasan untuk menolak. Itu akan seperti yang kamu katakan. 3 serangan, dan tidak lebih. Penegasannya halus dan menyenangkan. Burung vermilion memucat. Tuan Muda Chen, kura-kura hitam sudah menjadi ilahi dalam dirinya sendiri. Serangan dewa jauh di atas serangan dewa. Kamu tidak harus memaksakan diri untuk melampaui batas kamu. Petik 2. Jiang Chen tahu benar nasihat itu. Langit dan bumi gemetar karena pukulan dewa. Namun, ia harus mengambil risiko. Selain itu, ia merasakan ikatan rantai dalam kesadarannya menjadi semakin aktif. Itu bisa membuka kapan saja. Kekuatan misterius yang diabadikan dalam dirinya memberinya keyakinan bahwa itu akan datang ke perlindungannya di saat-saat penting, seperti yang telah dilakukan berkali-kali di masa lalu. Sebuah suara dalam benaknya mendorongnya maju, mendukungnya dalam keputusannya untuk berani menghadapi kura-kura. Pada saat ini, dia bisa melawan dewa manapun. Percayalah padaku, kakak Vermilion. Ini adalah kesempatan yang tidak dapat disangkal. Jiang Chen menatap temannya yang berbulu dengan mata jernih. The Vermilion bertahu itu tidak bisa mengeluarkannya. Kura-kura hitam terlalu penting bagi para pemuda. Jiang Chen pernah memberitahu teman-temannya bahwa pertemuan 4 binatang suci akan memunculkan semacam kekayaan bersejarah. Pada saat ini, ia melihat keteguhan yang tak henti-hentinya di mata pemuda itu. Hati-hati, jika tampaknya mustahil, berhentilah lebih awal, ingat burung itu. Daois Black, dengan keras menyatakan, kami berdua binatang suci. Kamu memiliki kekaguman kami, dan kami berharap kamu akan menjadi pria yang sepadan untuk menghormati nama baik ras kami. Petik 2. Kata-kata ini memperingatkan kura-kura itu bahwa meskipun perdebatan baik-baik saja, tidak ada yang lebih dari itu. Jika seorang dewa menggunakan kekuatan penuhnya melawan seorang pembudidaya empirean manusia, itu akan menjadi perilaku yang sangat memalukan. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhnya. Namun, jika dia ternyata tiruan, jangan repot-repot berbicara dengan aku lagi. Kura-kura hitam tidak bodoh. Itu tidak tertarik mempertaruhkan pertarungan melawan 3 binatang suci lainnya di sini. Chapter 2033, A Promise of Trimoves. Hati Jiang Chen setenang air. Dia berdiri di udara, memberi isyarat agar burung vermilion dan yang lainnya mundur sedikit. Kura-kura hitam mulai menyusut dengan cepat, mentransformasikannya di tengah ombak. Beberapa saat kemudian, seorang pria brutal mengenakan baju besi berskala muncul di depan mereka.
Ini adalah bentuk manusia kura-kura, ulet dan jantan. Aku akan adil, manusia. Aku akan bertarung denganmu dalam ukuran ini. Meskipun sekarang dalam ukuran humanoid, itu menjadi lebih berani dan lebih mengintimidasi. Ekspresi Jiang Chen tetap tenang. Baiklah, dia mengangguk. Tolong pergilah. Begitu dia mengatakan ini, dia mengaktifkan setiap kemampuan yang dimilikinya semaksimal mungkin. Dia perlu membuang semua yang dia bisa di Black Tortoise. Earth Bodhisattva Orb adalah harta atribut bumi yang nilainya tak tertandingi. Itu adalah suatu keharusan ketika berhadapan dengan kura-kura. Belching Lotus of Ice and Fire dan gunung magnetnya akan dibawa untuk menanggung juga. Akhirnya, lonceng emas adalah senjata pilihan utama Jiang Chen saat ini, baik untuk serangan maupun pertahanan. Itu sangat bisa diandalkan. Forevator Golden Bell baru saja mengekstraksi 1/10 dari kekuatan senjata lamanya. Sebenarnya, bel ini adalah alat ilahi yang berasal dari zaman kuno. Tanda pada permukaannya mengungkapkan pembatasan kuno yang kuat. Karena Jiang Chen memiliki pemahaman yang unggul tentang mereka, ia menggunakan bel untuk efek yang jauh lebih besar daripada nenek moyang. Siap, kura-kura hitam meraung, lalu menusukkan tinjunya ke depan dengan tiba-tiba. Sekilas tidak ada yang istimewa dari serangan itu, tetapi aura di sekitarnya merobek jalinan ruang. Jiang Chen merasa seperti dikelilingi oleh 1000 ombak. Kekuatan melonjak padanya ke segala arah, mengancam untuk menghancurkan kantong ruang yang berisi dirinya. Tidak gentar, dia memperkuat tubuhnya yang marah dengan energi magnet sebanyak yang dia bisa kumpulkan. Bel emas berdering tanpa henti, menyala dengan penghalang pelindung emas di sekelilingnya. Di tengah perisai yang berlapis emas ini, sulur-sulur Bewitching Lotus yang tak terhitung jumlahnya menenun diri mereka ke dinding berkisi-kisi. Pertahanan berlapis-lapis ini sangat kokoh. Ledakan, kekuatan kepalan kura-kura hitam menghantam penghalang lonceng emas. Instrumen itu bereaksi keras, berkedip-kedip dan meredup beberapa kali. Itu sudah sangat diuji oleh dampak tadi, tetapi telah bertahan dengan mengagumkan. Dia telah melewati pukulan pertama. Bagus, Tuan Muda Chen. Burung vermilion bersorak dari jauh. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius yang dipilih oleh surga. Bahkan serangan dari dewa tidak dapat membahayakan kamu. Petik 2. Meskipun ini tampaknya merupakan ucapan selamat yang sederhana, itu adalah taktik mental untuk ikut campur dalam pengambilan keputusan kura-kura hitam juga. Burung itu jauh lebih percaya pada Jiang Chen sekarang. Jiang Chen merasa agak terinspirasi. Dia melirik ke bel emas, yang masih bergetar. Dia tidak punya waktu untuk berpikir banyak, dia harus bertindak. Dia memfokuskan energi batinnya ke bel sekali lagi. Instrumen itu membutuhkan waktu untuk pulih, tetapi ia tidak sanggup untuk periode penyembuhan yang sama. Bahkan jika dia harus membesar-besarkan bel, dia harus berdiri teguh. Tidak buruk, untuk dapat menahan pukulan aku seperti itu, kamu memiliki sedikit keterampilan, nak. Tapi, seperti yang kamu katakan, aku memiliki kemampuan melahap. Itu akan menjadi langkah aku selanjutnya. Kali ini tidak akan sesederhana itu. Persiapkan dirimu. Kura-kura hitam pura-pura bermurah hati. Jiang Chen tertawa. Datang kepadaku. Aku ingin menyaksikan kemampuan kamu ini untuk diri aku sendiri. Petik 2. Mata kura-kura itu berkilau dengan sedikit rasa hormat. Sangat jarang bagi seorang manusia muda untuk memiliki begitu banyak keberanian. Dibandingkan dengan pembudidaya manusia yang dia temui sebelumnya, pemuda ini benar-benar berbeda. Berbeda dengan mereka, dia bukan pengecut. Selain itu, dia makan salah satu pukulan lurus kura-kura. Ya, itu belum dengan kekuatan penuh, tetapi 60 atau 70% masih cukup bagus. Ya, hampir luar biasa, mengingat bahwa seorang manusia muda telah memblokirnya. Kemampuan melahap yang akan dia gunakan selanjutnya adalah kemampuannya yang paling mahir. Tentu saja, dia juga tidak akan menggunakan seluruh kekuatannya kali ini. 70% sudah cukup. Kura-kura adalah dewa. Jika seorang dewa harus menggunakan kekuatan penuhnya melawan seorang pemuda Empyrean, itu akan terlalu tercela. Meskipun naga memiliki kemampuan yang sama, mereka berbeda dari naga kura-kura hitam. Kemampuan melahap kura-kura menggunakan basis massa yang luar biasa sebagai dasar. Dengan kata lain, itu adalah semacam fenomena gravitasi yang diperbesar oleh garis keturunan kura-kura. Pengejaran skolastik Jiang Chen dalam kehidupan sebelumnya telah mempersiapkannya dengan baik. Dia sama sekali tidak cemas. Kura-kura membuka mulutnya. Tubuh humanoidnya mulai berubah,
berkedip-kedip antara bentuk aslinya dan yang sekarang. Mulutnya tumbuh lebih besar dan lebih besar. Seperti lubang hitam tak berujung, ia mendapat tekanan hingga mengancam menelan langit dan bumi. Kemampuan yang menakutkan, pastinya. Jiang Chen memberi isyarat dan membuat segel tangan sementara itu. 1 2 3, dia menggambar rune yang menggantung di udara. Dia cukup percaya pada keterampilan yang dipelajari dari 6 istana untuk mengandalkannya dalam konflik saat ini. Jiang Chen tidak yakin apakah pertahanannya sendiri bisa menahan kemampuan melahap. Jika dia memotong ruang menjadi kantong-kantong yang lebih kecil dengan rune yang ditangguhkan dan meletakkan lembar demi lembar dimensi terfragmentasi di depannya, dia dapat menghindari ditelan. Dia membawa formasi 9 labirin untuk menanggung juga, itu menjadi harta karun lain yang dapat mempengaruhi tata ruang. Hukum ruang adalah apa yang tepatnya ia butuhkan untuk ditulis ulang untuk melawan serangan yang masuk. Raungan kura-kura hitam tumbuh semakin keras, menyebabkan warna keberadaannya sendiri pucat. Lautan berbusa, langit berbalik, dan bintang-bintang tampaknya hampir tertarik ke tanah. Jiang Chen mengabaikan pemandangan ini. Dia terus menggambar sebanyak mungkin rune yang ditangguhkan, mengiris ruang menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Ini adalah gangguan sempurna terhadap kemampuan melahap kura-kura. Chapter 2034, Another Blow. Setelah kemampuan melahap sepenuhnya dikerahkan, kecepatan aliran udara melaju 10.000 kali dalam sekejap. Apapun yang terperangkap dalam aliran cepat dikonsumsi tanpa kecuali. Peredupan cahaya surgawi mengejutkan 3 binatang suci yang menyaksikan dari luar. Mereka mendapatkan rasa hormat yang baru ditemukan untuk kemampuan kura-kura hitam. Kakak Vermilion, apakah kura-kura hitam itu benar-benar melakukannya? Long Xiaoxuan agak tidak senang. Jika dia adalah dewa, dia tidak akan sopan. Meskipun ia cenderung kasar di sekitarnya, ia adalah orang pertama yang bertemu Jiang Chen di antara ketiganya. Dia sangat menghargai hubungannya dengan pemuda manusia. Karena itu, ia dipenuhi dengan kemarahan atas nama Jiang Chen. Ekspresi serius hadir di wajah burung Vermilion. Biasanya, seorang kultivator mahir maju tidak akan memiliki harapan terhadap dewa. Namun, Tuan Muda Chen dapat membuktikan pengecualian terhadap aturan tersebut. Aku yakin padanya karena dia adalah siapa dia. Baginya, tidak ada yang mustahil. Petik 2. Keyakinan burung itu tidak memiliki banyak dasar dalam fakta yang dapat diduga. Sebaliknya, itu lahir dari naluri dan anekdot masa lalu. Namun demikian, ia yakin bahwa kura-kura hitam tidak akan berani mendaratkan pukulan mematikan. Selama hal itu terjadi, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Bahkan jika Tuan Muda itu tidak dapat mengambil 3 serangan hari ini, ia hanya akan memiliki sedikit kesulitan menjinakkan kura-kura. Mengingat bakat dan potensinya, dia pasti akan kembali cepat atau lambat. Long Xiaoxuan tidak mempertimbangkan banyak hal. Jika bajingan tua itu menyakiti Tuan Muda Chen, dia mendengus, aku benar-benar tidak akan memaafkannya. Naga itu belum setinggi kura-kura hitam, tetapi kata-katanya, yang diucapkan dengan penuh semangat, tidak dapat dianggap sebagai udara panas. Naga sejati bisa membuat klaim itu dengan pasti dan pasti. Jangan khawatir, Vermilion Bird menghibur. Pertama, kura-kura hitam tidak akan berani menyakiti Tuan Muda Chen. Aku yakin akan hal tersebut. Kedua, aku pikir Tuan Muda memiliki alasan untuk melakukan apa yang dia lakukan. Jangan lupa, dia adalah dewa reinkarnasi. Dia tidak asing dengan kemampuan dewa-dewa lain. Petik 2. Long Xiaoxuan mendengus. Matanya terfokus bersemangat pada tempat pertempuran. Brother Long, Astral White Tiger menjawab, mengapa membuat dirimu sakit kepala yang tidak perlu? Bukankah kamu seharusnya tahu Tuan Muda Chen lebih baik sekarang? Apa yang pernah menghentikannya untuk menang? Ya. Petik 2. Sebagai yang termuda dari kelompok itu melalui tembakan panjang, harimau itu pasti agak lebih sederhana. Kecerobohannya menarik bulungan mata menghina Long Xiaoxuan. Burung Vermilion tersenyum, tetapi tetap diam. Itu memiliki harapan besar bagi kura-kura hitam untuk bergabung dengan barisan mereka. Jika 4 binatang suci bisa dikumpulkan bersama, pemandangan yang akan seperti itu. Jika mimpi Jiang Chen bisa menjadi kenyataan, itu akan sangat sempurna. Lihat, Astral White Tiger menunjuk ke langit. Energi intens di udara mulai mereda, membuat awan badai yang bergolak jernih. Penerangan matahari secara bertahap mengisi bola sekali lagi. Ruang luas telah tercabik-cabik. Tampaknya tidak ada yang tersisa sama sekali setelah kehancuran. Si kura-kura hitam megap-megap,
matanya dipenuhi keganjilan. Udara tiba-tiba bergemuruh. Tak lama setelah itu, Jiang Chen muncul dari celah di ruang angkasa, dahinya ditaburi keringat. Terbukti, serangkaian langkah ekstradimensional dan manipulasinya telah membuatnya rugi juga. Hal yang sama berlaku dengan kura-kura hitam dan pengeluaran energi batinnya. Kedua lawan saling bertukar pandang. Kura-kura itu bingung, bahkan sedikit marah. Aku tidak berharap kamu berurusan dengan kemampuan melahapku seperti itu, nak. Kamu adalah manusia terpintar yang pernah aku lihat. Kura-kura hitam akhirnya angkat bicara. Meskipun kedengarannya agak jengkel, ada catatan persetujuan awal juga. Jiang Chen menyeka keringatnya, lalu tersenyum. Jika aku hanya sedikit lebih lambat, kamu pasti akan menarikku. Huff. Itu karena aku hanya menggunakan 70% dari kekuatanku. Apakah kamu pikir kamu dapat menghindari aku semaksimal mungkin? Petik 2. Jiang Chen tertawa. Meskipun dia agak kehabisan tenaga, dia juga tidak memaksakan diri. Ditambah lagi, segel rantainya masih tidak bergerak. Itu secara aktif ingin membantunya beberapa kali, tetapi ia berhasil bertahan menggunakan kekuatannya sendiri. Satu langkah lagi, Jiang Chen mengingatkan. Kamu sudah berkeringat dan terengah-engah. Kamu pikir kamu bisa mengambil satu lagi. Kura-kura hitam menyodok ketabahan mental manusia. Jiang Chen terkekeh. Dia berkeringat deras dan menarik aksi itu sekarang telah membuatnya agak lelah. Namun, pil telah membuatnya pulih 80% dari energinya. Dia masih punya waktu untuk mengumpulkan pertahanan yang kuat saat lawannya mengumpulkan energi untuk serangan ketiga. Kamu juga tidak dalam kondisi puncak setelah menggunakan kemampuan itu. Ini tidak seperti kamu dapat membawa kekuatan penuh kamu untuk ditanggung. Apakah aku salah? Pemuda itu tersenyum dingin. Kura-kura hitam mendengkur. Meski begitu, aku punya lebih dari cukup energi untuk mengalahkanmu. Kamu mengatakan itu 2 serangan yang lalu. Aku masih di sini, bukan? Jiang Chen mengangkat bahu dengan mudah. Burung vermilion diam-diam gelisah atas nama Jiang Chen. Itu berpikir strategi manusia muda memprovokasi kura-kura tidak bijaksana. Semua binatang suci memiliki tingkat kebanggaan tertentu, dan memperparah kura-kura hitam sehingga hanya akan membuatnya marah. Kura-kura hanya menggunakan 70% dari kekuatannya sebelumnya, tetapi itu mungkin menjadi 100 sekarang. Kemungkinan itu akan cukup merepotkan bagi Jiang Chen untuk dihadapi. Pesan pemuda untuk memperingatkannya tentang hal ini, burung itu hanya menerima anggukan percaya diri sebagai tanggapan. Dia punya ide sendiri. Ya, menyinggung kura-kura hitam akan membuatnya marah, tetapi memenangkan kura-kura ini mengharuskan memakan serangan dengan kekuatan penuh bagaimanapun caranya. Guncangan psikologis yang disampaikan akan jauh lebih kuat. Dia ingin menjinakkan kura-kura sepenuhnya dalam kemenangan yang menentukan. Selain itu, ia menduga bahwa kura-kura hitam ini akan menggunakan es in the hole-nya, gas penyu kura-kura hitam. Jiang Chen tahu sifat-sifat sumur gas ini. Dia yakin dengan kemampuannya untuk tetap relatif tidak terluka. Chapter 2035, Black Tortoise Festering Gas. Seperti yang Vermilion Bird dan Jiang Chen harapkan, kura-kura hitam melemparkan reservasi keluar dari jendela setelah terpancing oleh sikap Jiang Chen. Jika manusia ini benar-benar sekuat itu, kita akan melihat apakah dia dapat mengambil langkah terakhir aku. Jika dia tidak bisa, dia tidak dalam posisi untuk menggurui aku. Furi menanam benih kebencian di hati kura-kura. Sebuah kilatan ganas terlintas di matanya saat terkekeh. Jika kamu dapat mengambil serangan terakhirku, anak muda, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Jika tidak, kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu percaya diri. Petik 2. Jiang Chen tersenyum sedikit. Maksudmu itu? Tentu saja, seru kura-kura itu. Jiang Chen hanya menunggu untuk mengatakan ini. Apa yang harus kamu buat untuk mendukung kata-katamu? Kenapa aku membutuhkan itu? Kura-kura hitam adalah garis keturunan yang unggul dan mulia. Akankah salah satu dari kami berbohong padamu? Tersinggung, kura-kura itu menjadi marah. Dia menatap Vermilion Bird. Kamu sudah mendengar kata-kataku. Aku tidak akan mundur untuk serangan berikutnya. Jangan salahkan aku jika dia tidak bisa menerimanya. Jika dia bisa, aku akan bergabung dengan kamu dan mengikuti perintahnya. Apapun yang kamu perintahkan akan menjadi keinginan aku. Petik 2. Bagaimana jika kamu kembali pada kata-kata kamu? Burung itu menuntut dengan dingin. Jika aku melakukannya, semoga langit menghantamku dengan malapetaka ilahi dan menyebarkanku ke 4 penjuru dunia.
Kura-kura hitam tidak meninggalkan ruangan gerak apapun. Jiang Chen sangat senang. Kura-kura yang berpikiran sederhana telah jatuh tepat ke dalam perangkapnya. Bagus, kamu memang menghormati garis keturunanmu. Aku mengagumi ketegasan kamu. Jiang Chen menangkupkan tangannya. Silakan, lanjutkan. Hentikan itu. Sanjungan akan membuat kamu kemana-mana. Aku tidak akan mudah pada kamu. Serangan ini akan menjadi kekuatan penuhku. Lakukan apapun yang kamu butuhkan untuk bertahan hidup. Petik 2. Kura-kura itu sangat sederhana. Jelas itu benar-benar tidak akan menarik pukulannya. Jiang Chen tersenyum malas. Aku tahu trik kamu yang paling kuat adalah gas penyu kura-kura hitam, tapi itu satu-satunya hal yang tidak aku takuti. Kamu sebaiknya tidak memilih itu sebagai langkah terakhir kamu. Petik 2. Dia terus menusuk kura-kura. Kura-kura memiliki banyak teknik, gas bernanah menjadi yang paling kuat. Tapi itulah yang Jiang Chen ingin gunakan. Dia punya ide bagus tentang bagaimana dia akan melawan gas. Jika kura-kura memilih teknik lain, dia tidak yakin apakah dia bisa bertahan. Menurut pemahamannya tentang kura-kura, itu akan menjadi pelawan dan memilih untuk gas bernanah jika dia mengatakannya untuk tidak melakukannya. Jika dia mengatakan kepada kura-kura untuk menggunakan gas, maka itu tidak akan. Pertempuran di Dao bela diri sering jauh lebih dari itu. Itu juga pertempuran akal, kepribadian dan kondisi pikiran lawan harus dipertimbangkan. Dengan kura-kura, seseorang harus mengeksploitasi sifat pelawannya. Kura-kura hitam tertawa mengejek. Berhentilah mencoba menipuku agar tidak menggunakan gas bernanah. Kamu hanya takut, bahkan binatang buas ilahi tidak dapat menahannya. Kamu, manusia, berani mengatakan bahwa itu tidak akan berhasil pada kamu. Kami akan melihat apakah itu benar. Petik 2. Seperti yang diharapkan Jiang Chen, kura-kura telah memutuskan untuk menggunakan gas bernanah. Jiang Chen menutupi kegembiraannya dan mengadopsi tatapan serius. Oh, maka kamu pasti akan kalah. Jangan mencoba membicarakan jalan keluar dari situ. Petik 2. Itu sangat disengaja untuk memprovokasi kura-kura. Mendengus marah. Mimpikan semua yang kamu inginkan. Aku kalah. Jika kamu dapat mengambil serangan terakhir aku akan bergabung dengan kamu dan bahkan melayani kamu sebagai pelayan kamu. Petik 2. Jiang Chen menarik wajah panjang. Haruskah hal-hal seperti ini terjadi? Berhentilah memasang front, nak. Sudah terlambat. Kenalilah malapetaka kamu. Petik 2. Kura-kura mengguncang dirinya sendiri. Asap hijau naik ke udara dan membentuk lingkaran, seolah-olah pori-pori terbuka di sekujur tubuhnya dan sisik-sisiknya membentang. Gas penyu kura-kura hitam. Tuan kehidupan dan kematian, Tuan jiwa-jiwa, kura-kura itu melantunkan, lalu berteriak, aku akan membawamu ke neraka dan menunjukkanmu gerbang kematian, nak. Petik 2. Kura-kura menghilang ke udara, asap melingkar meluas tiba-tiba dan, dalam sekejap mata, terbang melewati kekosongan untuk mencapai Jiang Chen. Itu menyebar menjadi aliran asap perak, menggeliat dan bergulir seperti koi perak yang melompat ke hulu. Aliran cahaya ditembakkan ke dalam kesadaran Jiang Chen tanpa peringatan, yang masing-masing berisi gas bernanah dan dapat menghancurkan kesadaran seorang kultivator sendiri. Sekawanan akan melakukan lebih banyak kerusakan. Untungnya, sebagian besar cahaya dipantulkan oleh tubuh temperet Jiang Chen dan energi magnetik. Namun, beberapa aliran yang lebih tahan bertiup melewati pertahanannya dan memukulnya. Lebih dari 30 untaian gas memasuki kesadaran Jiang Chen. Kura-kura muncul di depan Jiang Chen dengan pergeseran tubuhnya. Itu terlihat sangat puas. Kamu memiliki pertahanan yang layak, nak, tetapi gas bernanah telah memasuki kesadaranmu. Kamu akan menjadi boneka aku berikutnya. Aku akan menunjukkan kepada kamu seperti apa neraka itu. Petik 2. Jiang Chen melihat kedamaian, matanya terpejam seperti sedang bermeditasi. Tubuhnya sekaku patung. Dia tampaknya telah menjadi katatonik. Tuan Muda Chen. Seru Vermilion Bird. Bentuk Long Xiaoxuan berkedip dan dia bergegas menuju Jiang Chen, tetapi burung itu menghentikannya. Tunggu, Tuan Muda belum hilang, ingat burung itu. Kura-kura hitam tertawa terbahak-bahak. Iya itu benar, namun, apakah kamu pikir kesadarannya dapat menahan gas bernanah aku? Hahaha, hanya dalam mimpimu. Ini bukan sesuatu yang bisa ditentang oleh seorang pembudidaya empirean. Bahkan beberapa helai saja sudah cukup untuk melahap kesadarannya dan menjadikannya bonekaku. Petik 2. Kura-kura menyeringai dan mengejek burung itu. Kami memiliki perjanjian, bahkan tidak berpikir untuk melanggarnya. Dia hilang.
Dia akan menjadi budak di bawah perintah aku. Petik 2. Kura-kura tidak bisa menahan kegembiraannya. Itu tidak berhasil menjatuhkan Jiang Chen dengan dua gerakan sebelumnya, yang memaksanya untuk memperlakukan pemuda itu dengan serius. Inilah mengapa sangat senang telah mengalahkan pemuda itu. Burung vermilion mengerutkan kening dan fokus pada Jiang Chen. Tidak tahu apakah gas itu bekerja padanya. Kurang geraknya tampaknya menunjukkan bahwa itu berhasil, tetapi setelah diamati lebih dekat, ia tampaknya baik-baik saja. Burung itu diam. Ia ingin melihat lebih dekat sebelum sampai pada suatu kesimpulan. Gas bernanah memang sulit ditangkis. Pertahanan Jiang Chen sangat sempurna, tetapi gasnya tidak bisa dihentikan. Chapter 2036, The Black Tortoise Concedes. Kura-kura hitam menyapu jalan kemenangan menuju Jiang Chen dengan senyum pemenang di wajahnya. Itu memandang Jiang Chen seperti menilai karya agungnya. Cih, mengesankan bagi seorang kultivator manusia untuk mencapai ketinggian kamu, gumam kura-kura itu sendiri. Tapi pada akhirnya kamu masih gagal. Haha, kamu sedikit malu untuk menjadi cukup baik. Petik 2. Mata Jiang Chen tiba-tiba terbuka lebar, memancarkan cahaya yang menakjubkan, seperti kristal, mengganggu omongan kura-kura yang puas diri. Oh, menurutku itu kamu siapa yang jatuh pendek. Bibir manusia melengkung ke senyum malas. Apa? Kura-kura berhenti, menatap Jiang Chen dengan tidak percaya. Murid-muridnya bergetar seperti melihat hantu. Jantung burung vermilion kembali ke dadanya. Bahkan Long Xiaoxuan yang biasanya serius melontarkan senyum tanpa disengaja. Orang besar itu idiot, gerutu White Tiger. Apakah secara jujur percaya itu bisa mengalahkan Tuan Muda Chen? Siapapun yang bisa melakukan itu belum dilahirkan. Petik 2. Harimau itu membuat pernyataan di belakang, atau karena kekagumannya terhadap Jiang Chen. Kamu baik-baik saja. Kura-kura tidak bisa mempercayai matanya. Apakah aku terlihat seperti tidak? Ada sentuhan menggoda ramah dalam nada Jiang Chen. Dia jelas tidak terluka sama sekali. Gas bernanah yang memasuki kesadarannya telah memudar seperti angin sepoi-sepoi. Itu bahkan tidak menyebabkan riak di lautan kesadarannya. Tapi, itu gas penyu kura-kura hitam, gagap kura-kura itu, tercengang. Itu tidak terlihat seperti binatang suci pada saat ini. Aku tahu, kata Jiang Chen dengan pura-pura serius. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku tahu cara berurusan dengan gas, jadi sebaiknya kamu tidak menggunakannya. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Di mana kepercayaan kamu pada manusia lain? Petik 2. Kamu, kura-kura hampir meludahkan seteguk darah, rasa logam tertinggal di tenggorokannya. Percaya pada manusia lain, kura-kura adalah binatang ilahi, bukan manusia. Selain itu, wajar bagi pihak-pihak yang berlawanan untuk saling bersekongkol. Mengapa ada kepercayaan di antara mereka? Namun, Jiang Chen menatapnya dengan wajah polos, seolah-olah kura-kura hitam adalah orang yang telah melakukan kesalahan besar. Kura-kura merasakan persepsinya tentang dunia, yang berkembang selama 200.000 tahun terakhir, hancur berkeping-keping. Gas bernanahnya tak terkalahkan. Kura-kura dapat dengan mudah mengeluarkan pembudidaya pada levelnya dengan gas, dan bahkan ketika berhadapan dengan lawan di atas levelnya, ia memiliki peluang bagus untuk menang. Namun, seorang pembudidaya empire muda terbukti merupakan pengecualian. Mengapa? Kura-kura itu masih bingung. Itu tahu tekniknya. Gas bernanah itu bukan sesuatu yang bisa diambil oleh seorang pembudidaya empirean. Pasti ada sesuatu yang hilang, tapi itu tampaknya bukan yang paling diperhatikan sekarang. Kura-kura memandang Jiang Chen dengan bodoh, berusaha mencari tahu rahasia manusia. Jiang Chen tersenyum dan berdeham. Oh, apa sumpah yang kamu buat? Kura-kura memucat dan menatapnya tajam. Berhenti membual, aku akui kehilangan aku. Aku siap melayani kamu mulai sekarang. Namun, kamu harus memberitahu aku trik apa yang telah kamu gunakan. Bagaimana kamu membatalkan gas bernanah aku? Petik 2. Keingintahuan akan terus mengomel jika tidak mendapat jawaban. Gas adalah kartu asnya. Kura-kura akan hancur jika itu sangat tidak berharga. Jiang Chen tidak ingin menjatuhkan kura-kura itu. Dia tersenyum dan mengulurkan kedua tangannya dengan telapak tangan ke atas. Tidak ada yang istimewa, sungguh. Kebetulan aku memiliki kesadaran yang kuat yang melindungi aku terhadap serangan seperti itu. Jika kamu menggunakan serangan fisik, aku mungkin dalam masalah. Namun, serangan mental adalah hal yang paling aku takuti. Aku bisa menangkis gas yang bernanah karena aku memahaminya, dan kesadaran aku sangat kuat.
Petik 2. Rantai segel itu seperti matahari di langit, sementara serangan pada kesadarannya adalah hembusan udara dingin. Udara dingin langsung menguap di bawah panas terik. Oleh karena itu, gas yang bernanah tidak dapat menghancurkan kesadaran Jiang Chen, meskipun memiliki kekuatan yang luar biasa. Kura-kura hitam menganga. Penjelasannya memang masuk akal, tetapi bagaimana mungkin seorang kultivator kaisar memiliki kesadaran yang begitu kuat? Apakah kamu benar-benar seorang pembudidaya Empyrean? Kamu bukan dewa yang berpura-pura lebih lemah dari kamu, bukan? Kura-kura mulai mempertanyakan prinsip dasar kehidupan. Burung vermilion tertawa terbahak-bahak. Aku sudah bilang, Daoist Black Tortoise, Tuan Muda Chen itu bukan jenius muda biasa. Ini salahmu untuk memperlakukannya seperti itu. Kamu tidak memiliki orang lain untuk disalahkan karena meremehkan lawan kamu dan membuat keputusan yang salah. Petik 2. Kura-kura menggelengkan kepalanya dengan sedih. Aku tahu itu. Kamu menargetkan aku. Tentu saja aku akan menyukai tipuanmu. Petik 2. Trik apa? Balas burung itu. Kaulah yang membual sebelum waktunya. Kamu pikir kamu akan menang, bukan? Petik 2. Baik, aku kalah. Kura-kura hitam telah menyerah. Tapi aku harus memperjelas sesuatu terlebih dahulu. Aku akan bergabung dengan kamu, tetapi kamu tidak dapat mempermalukan aku atau menjadikan aku seorang budak. Petik 2. Tentu saja kita tidak akan melakukan itu, bentak burung itu. Apakah kami terlihat seperti budak bagimu? Aku hanya khawatir kamu akan menggertak orang baru, kura-kura mengeluh. Haha, dengan kura-kura hitam bersama kami memiliki tim yang sempurna. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir, kita semua adalah saudara dan mitra. Kami adalah kawan-kawan yang cuaca kental dan kurus bersama. Tidak ada yang menggertak orang lain. Petik 2. Kura-kura hitam menganggap Jiang Chen dan menjilat lidahnya. Kamu berbeda dari manusia lain. Baiklah, aku tahu kamu telah mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak bisa hanya bersembunyi di sini dan berpura-pura tidak ada hal buruk yang terjadi. Aku tidak bodoh. Aku tahu benua akan segera menghadapi bencana. Aku tahu tentang penjajah Offworld juga. Aku hanya tidak ingin menghadapinya dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Petik 2. Itu adalah kebenaran, dan tidak ada yang lain selain kebenaran. Kura-kura hanyalah satu binatang suci. Itu tidak memiliki sekutu, tidak ada kawan yang bisa dipercaya. Itu tidak mungkin bisa menghadapi penjajah pada binatang suci purba atau tidak. Keadaan barunya tidak selalu merupakan hal yang buruk, karena ia akan memiliki sekutu yang kuat di sisinya. Selama itu tidak akan diperbudak dan itu tidak berjuang sendiri, alasan apa yang ada untuk tidak bahagia? Mereka semua adalah garis keturunan binatang suci, setelah semua. Mereka saling menghormati. Kura-kura percaya ketiga arwah lainnya tidak akan mengucilkannya. Lebih penting lagi, mereka mengatakan bahwa pembudidaya manusia tahu bagaimana memperbaiki pil level ilahi. Itu menggelitik minat kura-kura. Setelah musyawarah dengan hati-hati, itu percaya itu adalah hal yang baik untuk bergabung dengan grup. Chapter 2037, The Reactions of All Those Awaiting. Sementara itu, di tepi luar Pulau Sunplain, waktu menghitung mundur. Sudah 30 menit terakhir. Namun, tidak ada tanda-tanda kembalinya Jiang Chen. Seperti sebuah batu yang dilempar ke lautan, dia sepertinya tersesat. Di antara para eksekutif senior dari 10 negeri suci, beberapa dengan gembira merayakan tragedi itu, beberapa menghela nafas ke dalam, dan beberapa merasa benar-benar menyesal atas tanah suci abadi. Jika Jiang Chen meninggal di pulau terlarang ke-10, itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada yang pernah menduga hal itu terjadi. Panitia akan menanggung kesalahan. Ekspresi Prime pertama adalah gelap, wajahnya tegang. Tiba-tiba, makhluk dengan kekuatan besar muncul dari udara tipis. Mereka datang dengan kecepatan tinggi dan mendarat di pulau itu dalam sekejap. Nenek moyang ilahi dari 10 negeri suci tiba. Mereka mengawasi medan perang di luar dunia dan menyediakan waktu untuk membicarakan tentang aliansi. Sudah jelas bahwa kompetisi besar harus berakhir, sesuai dengan perkiraan mereka. Semua eksekutif senior maju untuk membungkuk. Anggota Tanah Suci yang abadi menundukkan kepala dengan sedih ketika dihadapkan dengan leluhur mereka. Dia mengerutkan kening. Apa masalahnya? Sudahkah kompetisi berakhir? Petik 2. Perdana pertama terdiam, malu. Tatapan leluhur itu menyapu mereka. Semua orang ada di sana kecuali Jiang Chen. Hatinya tenggelam, dia menuntut, di mana Jiang Chen?
Darah mengering dari wajah perdana pertama saat dia mengalihkan pandangannya. Ini semua karena kecerobohannya. Apa yang terjadi? Bentak leluhur itu dengan marah. Jiang Chen adalah anggota paling berharga Eternal sekarang. Siapapun bisa mati, tetapi bukan Jiang Chen. Zi Jumin juga mengalami depresi, tetapi melihat bahwa perdana yang pertama terlalu terintimidasi untuk berbicara, dia malah berbicara. Jiang Chen memasuki pulau ke-10 dan belum kembali sejak itu. Pulau ke-10. Nenek moyang mencerna informasi baru. Alisnya terangkat. Apakah tidak ada di antara kalian yang memperingatkannya? Petik 2. Nenek moyang tahu apa artinya itu. Jantungnya berdegup kencang karena dia tidak bisa cepat pulih dari kabar buruk. Dalam perjalanannya ke sini, dia memikirkan bagaimana dia harus berjuang untuk peran kepemimpinan aliansi, hanya untuk dipukul oleh berita mengerikan ini begitu dia tiba. Jiang Chen memang melakukan yang terbaik di kompetisi akbar, itulah sebabnya ia memasuki pulau ke-10. Apakah ini takdir? Nenek moyang menatap dingin pada perdana yang pertama, marah. Dia ingin tidak lebih dari membunuhnya saat itu juga. Dia berhasil menahan diri hanya karena mereka ada di depan umum. Jika Jiang Chen tidak kembali, katanya dengan suara rendah, kamu tidak perlu kembali ke tanah suci juga. Beberapa leluhur datang untuk menghiburnya. Yang lain datang untuk menikmati pertunjukan. Rekan Daois, kompetisi akbar ini telah berakhir, seseorang berbicara. Mengapa kita tidak menghitung skor dan menentukan peringkat? Apakah waktu sudah habis? Leluhur itu balas dengan dingin. Haha, hanya ada kira-kira 30 menit lagi. Tidak ada alasan bagi kami untuk tetap tinggal dan menunggu. Mengapa membuang-buang waktu kita ketika sudah jelas apa yang terjadi? Petik 2. Itu adalah leluhur dari tanah suci Flora. Flora benar-benar senang dengan pergantian peristiwa. Jiang Chen, duri di pihak mereka, telah jatuh, dan anggota abadi berkelahi di antara mereka sendiri untuk kehilangan. Surga telah membuka jalan bagi ambisi Flora. Kompetisi tidak berakhir sampai waktu habis, desak leluhur. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu tentang peraturan sebagai leluhur? Apa yang telah kamu lakukan dengan alasan kotor kamu untuk hidup? Petik 2. Haha, kamu menyangkal, balas nenek moyang Flora. Semua orang tahu bagaimana ini akan berakhir. Apakah kamu dengan jujur berpikir akan ada mukjizat? Petik 2. Sebuah keajaiban. Nenek moyang itu merasakan secercah harapan. Bukankah itu spesialisasi Jiang Chen? Jika ada keajaiban yang ditemukan, Jiang Chen akan menjadi pembuat keajaiban. Kompetisi tidak berakhir ketika masih ada waktu, kata leluhur Eternal dengan dingin. Kamu tidak dapat mengubah aturan apapun yang kamu katakan. Baiklah, aku akan menunggu. Kami akan melihat apa yang akan kamu katakan begitu waktu habis, ejek leluhur Flora. Dia jelas menikmati ini dan bahkan tidak berusaha menyembunyikan kegembiraannya. Para penonton menggelengkan kepala. Apa yang terjadi pada Eternal adalah tragis, dan reaksi Flora melewati batas. Saat itulah Eternal paling menderita. Mereka harus menyimpan kecurangan mereka untuk diri mereka sendiri. Tidak pantas bagi mereka untuk menambah penghinaan pada cedera. Secara umum, mereka lebih suka abadi. Jiang Chen adalah pria muda yang baik. Lebih penting lagi, mereka menginginkan pil-pilnya. Jika dia mati, pil-pil luar biasa miliknya akan hilang dari sejarah. Itu akan sangat memalukan. Keheningan membentang saat waktu mulai mengalir. Semua orang menunggu akhir datang. Ada yang berharap pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, harapan mereka mereda. Bahkan mereka yang paling diharapkan dari Jiang Chen mulai goyah. Apakah dia benar-benar akan kembali? Prime Puresmoke mengerutkan kening, sementara gadis suci Yu Ling tampak kesal. Gadis suci Sitong bingung. Jiang Chen tampaknya diberkati dengan keberuntungan. Mengapa dia bertemu dengan kematian sebelum waktunya di kompetisi? Gadis suci Yao Guang menatap ke kejauhan dalam-dalam, ekspresinya tidak terbaca. Namun, jelas dari mata mereka bahwa mereka tidak bahagia, dan mereka merasa kasihan dengan keadaan Jiang Chen. Sebaliknya, mayoritas anggota Flora merayakan seolah-olah itu adalah tahun baru. Lu Mingye, terutama, sepertinya sudah memenangkan kompetisi besar. Jika Jiang Chen tidak kembali, ia memiliki peluang bagus untuk memenangkan tempat pertama dengan skor totalnya. Dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Begitu waktu habis, dia akan menjadi juara kompetisi. Fakta bahwa dia tidak bisa mengalahkan Jiang Chen sendiri membuat penampilannya tampak kurang mengesankan, tetapi Jiang Chen hilang.
Sedikit noda pada catatannya tidak masalah. Ekspresi si King Lu tenang. Dia tidak tampak bahagia, juga tidak tampak sedih. Namun, melihat kegembiraan prematur Lu Mingye, dia menunjukkan penghinaan yang jelas. Chapter 2038, Jiang Chen Return. Waktu hampir habis. Semua orang terpaku pada jam pasir. Kurang dari 10 menit sebelum akhir. Tampaknya tidak mungkin keajaiban terjadi pada saat ini. Banyak yang sudah memberi isyarat kepada murid mereka sendiri untuk menghitung hasilnya. Bersiaplah, semuanya. Sudah hampir waktunya untuk mencetak gol. Seseorang dari Flora berseru. Lu Mingye tertawa terbahak-bahak. Surga tidak memihak yang sial. Kami para jenius muda tidak boleh terlalu sombong. Petik 2. Sebagian besar mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata ini. Pembicara mereka dapat mengklaim kehormatan yang meragukan sebagai arogan, lebih dari yang ia serang. Jiang Chen sangat cakap, tetapi dia tidak pernah tampak sok. Jika ada, tidak ada pengamat biasa yang pernah melihat sisi dirinya. Tentu saja, tidak ada yang akan mengatakan apapun saat ini. Pada saat ini, tanah suci Flora jelas dicintai oleh kekayaan. Tidak ada alasan untuk mendapatkan sisi buruknya. Saat ini, Flora memiliki peluang yang sangat bagus untuk memimpin aliansi potensial. Jika memang mengambil peran itu, akan lebih tidak bijaksana untuk memprovokasi itu. Persiapkan hasilnya, semuanya. Ketika pasir selesai, kami akan mulai merekam untuk menentukan pemenang kompetisi, kata Perdana Flora yang pertama. Begitu suaranya jatuh, sebuah jawaban bergema di udara. Pemenangnya bahkan belum tiba. Apa yang kamu rencanakan tanpa aku? Petik 2. Jiang Chen. Apakah audiens mengenalinya atau tidak? Nama itu muncul di benak aku. Ekspresi putus asa Eternal secara ajaib terangkat dengan semangat dan vitalitas. Aku tahu saudara senior Jiang Chen akan kembali. Gan Ning dengan liar melambaikan tangan yang terkepal di udara. Dia menggertakkan giginya dan memelototi Flora untuk melampiaskan frustrasi yang terpendam. Haha, beberapa orang memamerkan kesombongan mereka terlalu dini. Kamu kembali tepat pada waktunya, saudara senior. Kehadiran kamu adalah pukulan yang sangat memuaskan bagi martabat mereka. Yu sangat senang. Dia hanya menatap Lu Mingye saat dia mengatakan ini, tanpa sedikit pun penghindaran. Lu Mingye tertegun. Darah meninggalkan wajahnya sepenuhnya. Matanya menatap tajam belati kebencian ke angkasa, mencari dari mana tepatnya Jiang Chen berasal. Pria muda itu melesat menjadi seperti kilatan petir. Dia mendarat di depan semua orang dalam rentang satu tarikan napas. Masih ada sedikit pasir tersisa di jam pasir yang berpegang pada kehidupan tercinta, hampir seperti biji-bijian sedang menunggu kembalinya kemenangannya. Saudara senior Jiang Chen, kakak senior, kamu akhirnya kembali. Kamu tidak tahu ini, tetapi beberapa orang berharap kamu sakit, sehingga kamu tidak akan pernah keluar. Petik 2. Bagus sekali, Jiang Chen, bagus sekali. Xi Jumin bergegas maju dengan gembira, menepuk bahu pemuda itu beberapa kali dalam kepastian. Semua mata terfokus padanya tanpa kecuali. Mereka sama-sama ingin tahu bagaimana dia bisa selamat dari pulau ke-10. Apakah kutukan itu hanyalah desas-desus? Warna kembali ke wajah suram perdana pertama saat dia menghela napas lega. Jiang Chen aman dan sehat. Dia merasa lebih bersalah daripada siapapun, terutama setelah apa yang dikatakan leluhur terhormat itu kepadanya. Ketika dia terhuyung-huyung di ambang keputusasaan, Jiang Chen muncul kembali melawan setiap harapan. Nenek moyang Flora bersumpah pelan. Pengulangan kejeniusan Eternal melemparkan kunci pas ke semua rencananya. Dia telah memikirkan surga di sisi Flora, tetapi ternyata itu bukan masalahnya. Perdana pertama Eternal tersenyum. Baik, persaingan akhirnya berakhir. Penantian kami tidak sia-sia. Realitas telah mengajarkan kita bahwa kita tidak dapat membuat kesimpulan sampai menit terakhir. Kita bisa menghitung skornya sekarang, ya. Petik 2. Tetapi apakah ada titik untuk mencetak gol sekarang? Jiang Chen jelas di tempat pertama. Dia telah melewati ke-10 pulau uji coba di segmen kedua. Selain itu, ia telah kembali dengan selamat dari pulau ke-10 yang ditakuti. Keraguan apa yang mungkin ada tentang kejujuran kemenangannya? Bahkan Flora Secret Land, dengan semua motivasi untuk pilih-pilih, tidak memiliki bantahan terhadap soliditas klaimnya. Yang Jiang Chen, bapak leluhur Flora menyelidikinya dengan sinis, pulau ke-10 selalu menjadi pulau yang tidak bisa kembali lagi. Apakah kamu menemukan sesuatu dalam perjalanan kamu di sana? Petik 2. Oh, tidak ada yang signifikan.
Pulau itu sangat aneh, tetapi aku berhasil menenggelamkannya sepenuhnya. Sunplane hanya akan memiliki 9 pulau terlarang mulai sekarang. Jiang Chen melontarkan senyum lebar. Semua orang tidak menyadari tanggapannya. Dominasi yang luar biasa, rasanya terlalu luar biasa untuk dipercaya, tetapi cara dia mendeklarasikannya dengan begitu keterlaluan tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Nenek moyang Flora terkekeh. Pahlawan muda memang. Kamu menenggelamkan pulau ke-10. Reputasinya tidak layak, bukan? Petik 2. Aku pikir rumor yang mengelilinginya terlalu berlebihan, pura-pura Jiang Chen. Mungkin semua bahaya yang diduga sepenuhnya dibuat-buat. Aku berjalan sedikit, tetapi tidak menemukan sesuatu yang terlalu buruk. Aku tidak suka dibodohi, jadi, ya, aku menenggelamkannya secara mendadak. Petik 2. Jiang Chen tidak akan membiarkan sedikitpun petunjuk tentang kura-kura hitam. Dengan demikian, tabir asapnya cukup efektif. Tidak ada banyak ruang untuk mengajukan pertanyaan. Dia sebenarnya tidak memiliki tanggung jawab untuk menjawabnya secara lebih rinci, apapun itu. Nenek moyang Eternal yang terhormat datang. Apa, serunya, persaingan para jenius bukanlah tanggung jawab kamu, bukan? Apakah kamu pikir kamu sedang mencoba penjahat? Ingat, Jiang Chen, kamu adalah salah satu pilar masa depan dunia kita. Tidak sembarang orang berhak mengajukan pertanyaan kepada kamu. Petik 2. Jiang Chen tertawa. Ya, salahku. Nenek moyang Flora tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresinya sangat gelap. Setelah skor dihitung, tidak ada pertanyaan tentang pemenang. Jiang Chen berada di tempat pertama dengan tembakan panjang. Meskipun Lu Mingye telah mendapatkan tempat kedua, itu tidak lebih baik dari yang terakhir. Kemegahannya sebelumnya telah benar-benar menjatuhkan dampak apapun yang akan didapat hasil saat ini. Bahkan, itu mungkin lebih buruk baginya sekarang daripada jika dia benar-benar tempat terakhir. Persaingan para jenius akhirnya berakhir. Para jenius terbaik umumnya memiliki peringkat di dekat bagian atas. Tanpa mempertimbangkan anomali Jiang Chen, turnamen itu memang menyaksikan perjuangan yang substansial. Chapter 2039, Jiang Chen's Counter-Strike. Beberapa kagum dengan kemunculan Jiang Chen, tetapi kebanyakan sangat senang. Pils Empyrean Crowning-nya masih belum dijual. Menurut perjanjian sebelumnya, jenius abadi akan melelang mereka setelah kompetisi berakhir. Namun, dia merasa yang terbaik adalah menunggu sampai setelah pembentukan aliansi. Untuk melakukannya sekarang akan membuat ketegangan hubungan antara abadi dan setidaknya beberapa tanah suci. Ini akan sangat merugikan. Perdana Gao, dari tanah suci Flora, juga mengetahui hal ini. Yang Jiang Chen, dia menghela napas melalui senyum sedalam-dalamnya. Kamu diberkati karena selamat dari pengalaman mendekati kematian. Kita semua tahu betapa luar biasanya jenius kamu sekarang, dan benar-benar guru Daopil untuk Bud. Aku membayangkan bahwa semua Myriad Abyss dan 10 negeri suci akan tunduk kepada kamu suatu hari nanti. Lelang pil Crowning Empyrean yang kita bicarakan sebelumnya, kita bisa melakukannya sekarang, ya. Petik 2. Meskipun setiap kalimat tampaknya memuji Jiang Chen, niat mereka seragam untuk menarik permusuhan dan kesulitan baginya. Jika pelelangan dilakukan sekarang, mereka yang tidak mendapat manfaat kemungkinan akan berakhir menentang Eternal dan mendukung Flora. Oleh karena itu, kepentingan terbaik Flora Primes adalah agar pelelangan dimulai segera. Daoist Gao, itu sepenuhnya keputusan tanah suci abadi. Kami berterima kasih atas perhatian kamu yang luar biasa, setelah Perdana Eternal yang pertama. Dia perlu mendapatkan kembali kepercayaan nenek moyang setelah bencana terakhir itu. Haha, kita semua punya telinga di sini. Kami mendengar apa yang dia katakan sebelumnya. Kamu adalah orang-orang yang berjanji untuk melelang pil kebon mahkota setelah kompetisi, bukan? Tentunya kamu tidak bermain-main dengan perasaan kami. Perdana Gao adalah ahli menghasut negatif dari kerumunan. Semua mata tertuju pada Jiang Chen. Teman muda Jiang Chen, tolong jangan teruskan pil penguasa Empyrean lagi. Harta ini dimaksudkan untuk dibagikan. Mengapa mengecewakan kami? 10 tanah suci harus bersatu. Kami memiliki banyak peluang masa depan untuk bekerja sama. Petik 2. Persis. Tidak ada gunanya menimbun pil kamu. Petik 2. Eternal ingin menggunakan pil ini untuk menjadikannya kaya, kan? Ketika orang lain keluar dari kayu untuk menyalakan api di bawah kaki Eternal, suasana menjadi sedikit tegang. Perdana pertama Eternal menjadi gelap. Flora melakukannya lagi. Jiang Chen sepenuhnya nyaman. Dia mengangkat tangannya sedikit, lalu mendorong ke bawah.
Tidak perlu berdebat, teman-teman aku. Tolong, dengarkan aku. Petik 2. Kerumunan langsung menjadi tenang. Dia berdeham sebelum melanjutkan. Aku tahu kamu semua adalah individu yang cerdas dan bijaksana di sini. Kalau begitu, mengapa kita harus bertindak atau berbicara dengan bodoh? Tidak perlu menilai orang seperti apa aku dari beberapa kata orang lain. Taois Gao juga pintar. Pikirkan baik-baik apa yang dia maksudkan dengan kata-katanya barusan. Sederhananya, dia rakyat jelata. Terus terang, dia menggunakan emosi kamu untuk tujuannya sendiri. Petik 2. Penjahat seperti ini tidak perlu diperlihatkan wajah apapun. Tidak ada alasan aku akan membawa pil mahkota yang mahkota jika tidak melelang mereka. Aku jamin aku akan melakukan yang terbaik untuk memastikan setiap tanah suci mendapatkan setidaknya satu. Tentu saja, karena Flora telah mengasingkanku dan tanah suci abadi, aku sangat mempertimbangkan untuk tidak menyertakan mereka. Siapapun yang mengikuti jejaknya akan menerima perlakuan serupa. Aku lebih suka menyimpan pil tidak terjual daripada jatuh ke tangan yang bermaksud jahat. Aku perlu mendapat untung, tetapi aku punya prinsip. Aku pernah menjadi orang yang jujur dan teliti. Jika kamu ingin membeli pil kebon mahkota dari aku meminta kamu untuk menunggu sampai masalah yang lebih penting diselesaikan. Selain itu, aku bersumpah bahwa aku akan memperbaiki pil-pil ini untuk tanah suci manapun yang tidak dapat mendapatkannya hari ini, hanya mengenakan biaya nominal 20%. Jika kuali berisi 10 pil, aku hanya meminta 2 pil. Apakah itu memuaskan? Petik 2. Reaksi cepat Jiang Chen menolak semua tipu muslihat Perdana Gao, menamparkan reputasi yang terakhir dalam proses. Para pendengarnya terkesan. Pemuda itu baru saja menunjukkan keterampilan luar biasa dalam pagar verbal dalam menangkis dan mematangkan dengan satu gerakan cair. Orang-orang yang gusar langsung tenang. Jelas setelah sedikit berpikir bahwa Flora mengambil keuntungan dari mereka. Banyak yang secara khusus menyatakan pada diri mereka untuk mewaspadai tanah suci Flora dalam waktu dekat karena hal ini. Nenek moyang Eternal merasa sangat luar biasa. Bahkan dia tidak bisa memikirkan solusi yang jauh lebih baik daripada apa yang dilakukan Jiang Chen di sini. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius yang terampil di setiap bidang. 10 negeri suci tampaknya menerima kompromi ini. Apalagi mereka cukup bersemangat. Biasanya, ahli pil terbaik mengambil setengah dari kuali sebagai biaya untuk memurnikan pil. Beberapa yang sangat keras bahkan membutuhkan lebih banyak. Bagi Jiang Chen hanya mengambil 1/5 adalah hal yang tidak baik. Keahliannya yang luar biasa berarti bahwa jasanya diberikan hampir tanpa biaya. Semua orang mengangguk menyetujui persyaratannya. Suatu penyelesaian langsung, teman muda Jiang Chen. Impresif. Memang mengesankan. Kamu layak mendapatkan perhatian yang kamu miliki, dan banyak lagi. Petik 2. Aku selalu mengatakan bahwa teman muda Jiang Chen memiliki lebih banyak hati dan kemurahan hati daripada generasinya. Dia akan melakukannya dengan baik bahkan dibandingkan dengan kami orang-orang tua. Petik 2. Kira-kira, dia satu-satunya yang kembali dari pulau ke-10, bukan? Aku selalu tidak setuju dengan fakta bahwa ia dianggap dipilih oleh surga, tetapi kenyataannya membuktikan aku sebaliknya. Petik 2. Teman muda Jiang Chen, aku berani mengatakan bahwa kamu satu-satunya kandidat untuk pria di garis depan Myriad Abyss di masa depan. Jenius lain bagus, tapi kamu yang terbaik. Petik 2. Atau mereka mungkin menyusul setelah waktu yang sangat lama. Tetap saja, kamu jauh di depan mereka sekarang. Petik 2. Sanjungan membanjiri pria muda itu. Beberapa tulus, tetapi yang lain udara panas. Jiang Chen bukan tipe orang yang membiarkan semua itu sampai di kepalanya. Terima kasih atas pujian yang tidak patut, para senior, dia tersenyum. Mari kita beralih ke bisnis yang lebih formal. Dia benar. Kembali ke topik utama yang ada. Bukankah kita di sini untuk membentuk aliansi? Prime Pure Smoke mengambil inisiatif. Chapter 2040, Floral Secret Lens Attitude. The Martial Secret Lens selalu menjadi sekutu pendukung Eternal. Karena Jiang Chen telah menyimpannya sendirian baru-baru ini, ia memiliki kewajiban alami untuk membalasnya hari ini. Di mana Eternal itu sendiri cenderung untuk memimpin, Martial diisi sesuai kebutuhan. Yang lain sangat senang berpadu. Iya, dengan seberapa buruknya hal itu, ke-10 negeri suci perlu bersatu. Kalau tidak, masa depan medan perang Offworld akan suram memang. Petik 2. Kita perlu membuang perbedaan kita dan menentang ancaman alien. Jika kita mengeluarkan lebih banyak sumber daya untuk pertengkaran internal,
Myriad Abyss akan dihabiskan cepat atau lambat. Jika itu terjadi, kita semua akan sama-sama rentan. Kamu tahu konsekuensinya seperti aku. Petik 2. Tidak ada telur yang bisa tetap utuh di bawah sarang yang terbalik. Aku mendukung aliansi. Petik 2. Aku juga mendukung aliansi. Kita harus mengumpulkan semua kekuatan kita untuk membalikkan keadaan di medan perang. Petik 2. Beberapa tanah suci menawarkan persetujuan mereka. Itu sangat bermanfaat untuk bersekutu satu sama lain. 10 batang muda patah secara individual, tetapi pada dasarnya tidak bisa dihancurkan satu sama lain. 10 tanah suci lemah karena dispersi mereka. Kadang-kadang, 2 atau 3 dari mereka akan bersatu, tetapi aliansi akan memiliki semua 10 kekuatan gabungan mereka. Bahkan Flora Sacred Land menginginkan aliansi sebelumnya, terutama karena mereka ingin memimpinnya. Tapi sekarang, faksi itu diam saja. Agak khawatir bahwa posisi yang sebelumnya aman akan jatuh di pinggir jalan. Banyaknya metode yang telah disiapkan untuk menghambat Eternal sayangnya tidak terbayar. Lu Mingye dan Si King Lu sama-sama gagal menghasilkan efek yang diharapkan Flora. Keputusan Jiang Chen untuk menantang Pulau ke-10 telah menjadi peluang emas yang juga gagal membayar dividen pada akhirnya. Tidak ada lagi harapan untuk mencapai tujuan awal mereka. Tampaknya tidak terlalu mungkin bahwa itu akan menjadi pemimpin aliansi. Dalam keadaan ini, para anggotanya mulai ragu apakah akan membentuk aliansi sama sekali. Itu akan menjadi hal yang sangat negatif untuk tidak membentuk aliansi, tetapi akan memiliki waktu yang buruk jika Eternal menjadi pemimpin juga. Sikapnya tidak banyak masalah dalam skema besar hal. Sebagian besar tanah suci mendukung aliansi, termasuk sekutu terdekat Flora, Polylore dan Void. 3 tanah suci tidak dapat dipisahkan sebelumnya, dan kursi kepemimpinan tampaknya hampir dijamin jika hanya 2 atau 3 lagi tanah suci dapat diayun ke sisinya. Sekarang, ya, mereka masih dekat, tetapi celah telah muncul dalam hubungan mereka. Pihak-pihak yang telah dipengaruhi Flora secara aktif menghindarinya, jelas-jelas curiga terhadap etika dan niatnya. Dalam kompetisi, kinerja Lu Mingye jauh berbeda dari Jiang Chen dalam segala hal. Mereka berada pada level yang sangat berbeda. Dalam hal aset, Flora tidak memiliki banyak keunggulan dibandingkan Abadi. Karena kesetiaan Jiang Chen, yang terakhir memiliki banyak koleksi resep pil luar biasa untuk dipilih, yang merupakan keuntungan yang tidak dapat disangkal. Sebaliknya, Flora tidak bisa menjanjikan banyak manfaat besar, tentu saja tidak sekuat pil kebon mahkota. Dengan demikian, ternyata berada dalam posisi yang agak buruk. Daois Gao, bukankah Flora sepakat sepenuhnya dengan aliansi sebelumnya? Kenapa kamu diam sekarang? Seseorang bertanya sambil tersenyum. Flora ingin berpura-pura tidak tahu, tetapi melanjutkan strategi itu hanya akan merugikan pada saat ini. Haha, aku senang kita mencoba membentuk aliansi. Myriad Abyss membutuhkan lembaga seperti ini. Namun, ada banyak pekerjaan yang terlibat dalam mencari tahu detailnya. Aku pikir kita harus membahas panjang lebar bagaimana melakukannya. Mengapa tidak meluangkan waktu untuk merenung dan berunding? Ketika itu selesai, aliansi secara alami akan bersatu. Jika kita tergesa-gesa melakukan berbagai hal sekarang, kita akan tetap menganggap diri kita terpisah. Apa gunanya semua bentuk dan tidak ada fungsi? Petik 2. Perdana Gao imajinatif dan fasih berbicara. Tidak mudah baginya untuk membuat daftar panjang alasan sembrono di tempat. Aku tidak setuju, Taois Gao. 10 tanah suci dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Sangat sulit untuk mengumpulkan kita semua di bawah satu atap. Plus, kami dalam kesulitan yang agak mengerikan sekarang. Apakah kamu pikir kami bahkan akan berada di sini? Aliansi perlu diputuskan sesegera mungkin. Siapa yang peduli dengan detailnya? Kita bisa mengatasinya dengan sangat cepat sekarang. Aku percaya bahwa kita semua adalah faksi dengan keyakinan dan warisan unik kita. Kita semua mengerti apa artinya bertindak demi kebaikan yang lebih besar. Pada akhirnya, segala sesuatunya tidak serumit kamu membuatnya. Petik 2. Aku setuju. Masa putus asa membutuhkan langkah-langkah putus asa. Menunda hanya akan menyebabkan kekalahan individu kita. Aliansi akan terlambat kalau begitu. Petik 2. Daois Gao, aku tidak mengerti kamu. Beberapa saat yang lalu, kamu lebih cemas daripada siapapun untuk membentuk aliansi. Ada apa dengan kekekalanmu? Petik 2. Pertentangan kinerja Flora Prime sangat menjengkelkan. Perdana Gao batuk. Kamu salah paham denganku. Flora telah mendukung aliansi sejak awal, tetapi kita harus menemukan pemimpin yang tepat.
Aku pikir itu tugas yang agak sulit. Petik 2. Pada akhirnya, itu jatuh ke jubah kepemimpinan, sebuah fakta yang secara implisit dipahami semua orang. Jika kita memilih Flora sebagai pemimpin, aku yakin kamu akan setuju, ya. Seseorang bercanda. Perdana Menteri Gao terkekeh, lalu melanjutkan tanpa henti. Jika semua teman di sini percaya pada Flora, kami akan melakukan pekerjaan terbaik yang kami bisa. Hah? Aku tahu kamu akan mengatakan itu. Namun, pertimbangan telah mengungkapkan bahwa Flora bukan pemimpin terbaik saat ini. Petik 2. Flora Secret Land tidak buruk, tetapi beberapa poin lebih baik yang kami perhatikan selama kompetisi ini mengecewakan. Karena semua tanah suci itu setara, para eksekutif lainnya tidak khawatir akan tumpul. Ada sedikit kebutuhan untuk menyembunyikan pendapat mereka. Perdana Gao tampak agak terganggu. Keterus-terangan kerumunan itu membuat frustrasi. Syukurlah, Flora punya sekutu sendiri. Perdana Zhao dari Tanah Suci Polilore melangkah masuk. Flora Secret Land selalu memerintahkan rasa hormat dan kekayaannya di antara 10 orang itu. Kas dan pustaka lebih penuh dari yang lain. Kita harus memilih yang paling luar biasa di antara kita, bukan? Mengapa Flora tidak memimpin? Petik 2.